Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah sama-sama kita mengawali dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perkuliahan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagian dari ilmu tajwid, fokus hukum bacaan mim mati atau mim sukun. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Adapun tujuan pembelajaran dari mata kuliah, khususnya hukum bacaan mim mati ini, adalah secara garis besar terbagi menjadi 3 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan hukum bacaan mim mati dengan indikator tujuan pembelajarannya, mampu menyebutkan contoh-contoh bacaan mim mati atau mim sukun. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajarannya mampu membedakan hukum bacaan mim mati, dan tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan dari macam-macam hukum bacaan mim mati tersebut, yang nanti terbagi menjadi 3 hukum. Di antaranya adalah dihukumi ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, dan juga izhar syafawi. Dan yang ketiga adalah capaian pembelajarannya mampu menerapkan hukum-hukum bacaan mim mati tersebut di dalam membaca Al-Quran dari surah demi surahnya dengan benar. Dan tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mencari hukum-hukum bacaan mim mati dalam Al-Quran, khususnya yang akan menjadi fokus kajian kita termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Fil, dan mampu membaca ayat-ayat dalam Al-Quran surah Al-Fil yang mengandung hukum bacaan mim mati tersebut dengan benar. Ya, sebelum kita membahas tentang hukum-hukum bacaan mim mati, marilah kita bersama-sama untuk membaca terlebih dahulu Al-Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Boleh disiapkan mushaf Al-Qur'annya, atau juga karena ini adalah surah yang terdapat di dalam juz amma, insyaallah kita sudah hafal bersama. Marilah kita baca, dan sebelumnya kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Shadaqallahul azim. Dilihat dari tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu menyebutkan hukum bacaan dari mim mati. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh hukum bacaan mim mati dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Yang mana dalam surah ini setiap ayatnya mengandung contoh hukum bacaan mim mati. Dari mulai ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang semua sudah diberi tanda dengan dilingkari ini. Nah, jadi perlu diketahui bahwa kita akan melihat nanti dalam bacaan-bacaan surah-surah Al-Quran ada huruf mim yang harokatnya sukun atau yang kita kenal dengan mim mati atau mim sukun. Jadi tidak seperti kemarin ketika ditugaskan nun sukunnya tidak ada tapi disebut sebagai dihukumi hukum nun sukun. Nah, maka ini adalah berarti belum paham tentang nun sukun tersebut. Kalau kita lihat kemarin kita ingatkan kembali tentang hukum nun mati atau tanwin, maka kita bisa melihat dari surah Al-Fil ini bisa kita temukan diantaranya ada di ayat yang ketiga. Nah, ini adalah yang kemarin materinya, contohnya Toiron a. Nah, di sini ada fathatain atau tanwin bertemu dengan hamzah. Maka dihukumi bacaan ini dengan izhar. Jadi izhar halqi harus jelas dibaca n. Toiron ababil. Nah, ini adalah izhar. Di ayat yang keempat, kemarin kita sudah membahas hukum tanwin untuk contoh ini. Bihijaratim min sijil. Di sini ada dua hukum bacaan nun mati atau tanwin, yakni idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim, dan juga yang kedua ada hukum ikhfa, yakni bertemunya nun sukun dengan huruf sin sebagai huruf ikhfa. Dan di ayat yang kelimanya adalah ketika ada tanwin ka'asfin bertemu dengan mim, maka kita idgham bi gunnahkan. Jadi membacanya bukan ka'asfin, tapi ka'asfim ma'kul. Nah, disinilah yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan fokus nanti untuk mim sukunnya saja. Jadi untuk yang contoh-contoh bacaan ini kita akan fokuskan ke hukum bacaannya mim sukun atau mim mati. Tapi sebelum kita mempelajari hukum bacaan tersebut, maka kita harus bisa memahami bacaan ini dengan kita mengawali memahami artinya. Dimulai dari ayat yang pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak, telah berbuat terhadap tentara atau pasukan bergajah, ashabil fil. Kemudian di ayat yang kedua, bukankah dia, Allah, telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang kita kenal dengan burung ababil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, min sijil, tanah api neraka. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul. Nah, ini adalah gambaran firman Allah dalam surah Al-Fil yang memberikan
gambaran kepada kita bagaimana ketika pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, yang kemudian tipu daya mereka itu Allah jadikan sia-sia dan Allah musnahkan mereka semua dengan mengirimkan burung yang berbondong-bondong dan melempari dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar, dari tanah liat api neraka. Lalu kemudian mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat, habis dan musnah. Baru kita masuk ke pengertian dari mim mati. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, yaitu nun mati atau nun sukun, maka pengertiannya sama, bahwa mim mati atau mim sukun ini adalah mim yang berharokat sukun atau tidak dapat dibunyikan kecuali jika diawali dengan huruf yang lain yang berharokat, baik itu berharokat fathah, kasroh, ataupun berharokat dhammah. Itu adalah pengertian dari mim mati. Adapun hukum bacaan dari mim mati apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, maka mempunyai 3 hukum bacaan. Jadi terbagi menjadi 3 hukum bacaan dari hukum mim mati ini. Yang pertama adalah dihukumi ikhfa syafawi, yang kedua adalah idgham mutamatsilain atau yang biasa dikenal dengan idgham mimi, dan yang ketiga adalah dihukumi izhar syafawi. Nah, kalau kita buat dengan pembagian hurufnya, huruf hijaiyah yang 28, pembagiannya adalah, mungkin ini lebih mudah dari hukum nun mati atau tanwin, karena kita cukup menghafal atau memahami 2 hukum mim mati ini, yaitu ikhfa syafawi dan idgham mimi, dan sisanya adalah izhar syafawi. Ikhfa syafawi hurufnya hanya 1, yaitu ba. Ya, jadi sebagaimana kalau pada hukum nun sukun itu adalah seperti hukum iqlab, hurufnya adalah ba. Sedangkan idgham mutamatsilain atau biasa dikenal dengan idgham mimi karena hurufnya adalah mim. Jadi bertemunya mim sukun nanti dengan mim, maka disebutnya dengan mimi. Nah, sisanya selain dari 2 huruf ini, maka nanti masuk dalam hukum izhar syafawi. Mari kita fahami dari masing-masing penjelasan hukum bacaan mim mati tersebut. Dimulai dari ikhfa syafawi. Nah, jadi mulai dari mana silahkan, cuma lebih memudahkan kita mulainya dari yang 1 huruf saja dulu. Jadi nanti sisanya tinggal kita gabung ke dalam hukum yang lain, yaitu izhar syafawi. Untuk hukum ikhfa syafawi berasal dari 2 akar kata, yaitu ikhfa dan syafawi. Ikhfa, sebagaimana pada hukum nun mati, artinya adalah menyamarkan atau samar-samar. Sedangkan syafawi berasal dari kata syafatun, yang berarti bibir. Sehingga arti kata ikhfa syafawi berarti menyamarkan bacaan di bibir. Ya, itulah makhrajnya ada di bibir. Nah, terjadinya ikhfa syafawi apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya dengan menyamarkan bacaan mim mati di bibir sambil didengungkan. Nah, tadi ada kita lihat di surah Al-Fil sebagai contohnya, yaitu kalimatnya adalah tarmihim bihijarah. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan ba. Jadi, cara membacanya adalah mim mati bertemu dengan ba ini dengan cara didengungkan. Nah,
itu catatannya adalah ada samar dan dengung. Contoh lain nanti bisa ditemukan di surah yang lain. Jadi di surah Al-Fil hanya ada satu contoh dari ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah idgham mutamatsilain atau idgham mimi lebih mudahnya. Jadi disebut juga idgham mimi ini dengan idgham mithli atau idgham mutamatsilain karena bertemunya dua huruf yang sama atau yang sejenis. Nah, idgham mimi atau idgham mutamatsilain ini terjadinya apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Maka disebut tadi sebagai mimi. Cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim yang rangkap atau mim yang ditasydidkan. Jadi seperti satu mim tapi dirangkap dengan ditasydid atau diberikan pentasdidan. Maka kita melihat tadi dari surah Al-Fil ada pada kalimat alaihim muqsadah. Jadi seperti yang ditunjukkan dengan tanda lingkaran ini. Mim mati bertemu dengan mim, maka dibacanya adalah dengan menyuarakan mim seperti rangkap dengan tetap menggunakan dengung. Ya, karena di sini adalah hurufnya mim. Alaihim muqsadah. Jadi ditasydidkan untuk huruf mim tersebut. Kemudian yang terakhir adalah izhar syafawi. Sebagaimana dari pengertian izhar yang berarti jelas dan syafawi yang berarti bibir, maksudnya adalah izhar syafawi berarti membaca jelas mim tersebut di bibir. Nah, itu adalah izhar syafawi. Terjadinya apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba atau selain ba dan mim. Jadi dari 28 huruf maka sisanya adalah 26 huruf termasuk ke dalam hukum izhar syafawi. Cara membacanya dengan menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir serta mulut tertutup. Nah, ini adalah cara membaca izhar syafawi. Kita menemukan dari bacaan pada surah Al-Fil ada dua contoh, yaitu untuk huruf ta dan untuk huruf ya. Adapun contoh yang lain adalah untuk huruf-huruf yang berbeda. Ya, tadi kalau kita lihat dari 5 ayat, ada sebanyak 6 contoh, maka sebenarnya di situ juga sudah kita bisa menemukan yang lain sebagai contoh izhar syafawi. Tapi karena di sini urutnya adalah alif, ba-nya ada di ikhfa syafawi, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai. Nah, ini ada di penomoran berikutnya, maka sampai dengan iya diwakili 26 huruf tersebut dengan nomor 2 yaitu huruf ta dan huruf ya sebagai huruf yang ke-26. Ya, jadi membacanya kita bisa tunjukkan adalah kalimatnya alam taro dan alam yaj'al. Demikian yang bisa kita bahas dan insya Allah materi ini lebih mudah dan simpel pembahasannya karena secara hukum bacaan mim sukun ini tidak seperti hukum nun mati. Jadi kalau salah berakibat fatal. Misalkan kalau idgham dibacanya tetap muncul n-nya, maka itu terlihat jelas kesalahannya. Tapi kalau untuk mim mati, kesalahan ataupun tidaknya juga tidak terlalu fatal. Kecuali tadi yang mendengung atau dihukumi ikhfa syafawi dan juga idgham mutamatsilain, maka selainnya harus jelas izhar syafawi, dibacanya tidak menggunakan dengung. Artinya, jangan terlalu lama ditahan di mim tersebut. Tapi langsung setelah kalimat mim, dibaca dengan huruf berikutnya. Kalimat contohnya misalkan, alam taro,
Jadi jangan alam taro. Nah, itu tidak terlalu lama. Jadi bacanya adalah diizharkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Dan sebagai penutup, ini adalah sebuah kalimat hadis sebagai motivasi kepada kita. Kalimat lengkapnya adalah khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terbaik dengan mau untuk terus belajar Al-Qur'an dan juga untuk terus bisa mengajarkannya kepada saudara-saudara kita. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.